Hai, perkenalkan nama saya Diastria dari kelas L dengan NIM 206204. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal dan posting. Definisi jurnal. Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis berdasarkan urut waktu terjadinya, dengan menunjukkan rekening yang harus didebit dan dikredit beserta jumlah rupiahnya masing-masing. Manfaat: alat pencatatan yang dapat menggambarkan pos-pos yang terpengaruh oleh suatu transaksi. Alat pencatatan yang memberi gambaran secara kronologis. Jurnal dapat dipecah-pecah menjadi beberapa jurnal khusus yang dikerjakan oleh beberapa orang secara bersamaan, menjadikan ruang yang cukup untuk keterangan transaksi. Hal-hal yang penting dalam memindahkan ayat-ayat buku harian ke buku besar. 1. Keperkiraan mana yang harus dibukukan. Pada sisi debit atau kredit dilakukan pembukuannya. Tanggal berapa pembukuan dilaksanakan, berapa jumlah yang dibukukan, bagaimana uraian pembukuannya. Ini contoh bentuk jurnal umum. Pemakaian kolom-kolom dalam lembar jurnal adalah sebagai berikut. Kolom 1 untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi. Kolom 2 untuk mencatat nama rekening yang didebit dan nama rekening yang dikredit. Kolom 3 untuk mencatat nomor rekening yang didebit maupun rekening yang dikredit. Kolom 4 untuk mencatat jumlah rupiah yang harus didebit ke dalam rekening yang namanya telah tertulis dalam kolom 2. Kolom 5 untuk mencatat jumlah yang ada di kolom 2. Ini contoh jurnal umum. Posting, proses pemindahan ayat jurnal yang telah dibuat dalam buku jurnal ke buku besar. Kode rekening, apabila rekening yang terdapat dalam buku besar cukup banyak jumlahnya, maka rekening biasanya diberi kode berupa nomor. Neraca saldo adalah selisih antara jumlah sisi debit dengan jumlah sisi kredit. Saldo debit sama dengan jumlah saldo rekening sisi debit lebih kecil daripada jumlah sisi kredit dan sebaliknya. Kesalahan pembukuan. Kesalahan-kesalahan dapat ditemukan dengan cara melalui prosedur pemeriksaan pembukuan ditemukan secara kebetulan melalui neraca saldo. Langkah-langkah untuk menelusuri kembali. Periksa kebenaran penjumlahan kolom-kolom debit dan kredit neraca saldo dengan cara mengadakan penjumlahan membandingkan rekening di neraca saldo dan buku besar. Mungkin ada rekening yang terlewatkan. Periksa kebenaran jumlah sisi debit dan sisi kredit apakah seimbang membandingkan semua angka di buku besar dengan di buku jurnal. Perhatikan apakah ada angka yang tidak sama. Periksalah kesamaan jumlah debit dan kredit di dalam jurnal. Contoh soal. Pak Sanjaya akan membuka usaha dealer mobil yang diberi nama Dealer Sanjaya yang dibuka pada bulan Maret 2020. Berikut transaksi-transaksi di Dealer Sanjaya yang terjadi pada bulan Maret 2019. 1 Maret, Tuan Sanjaya mendirikan dealer mobil dengan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 45 juta. 4 Maret, untuk menambah kas perusahaan, Tuan Sanjaya meminjam uang ke Bank BCA sebesar 25 juta. 6 Maret, Dealer Sanjaya membeli perlengkapan dealer sebesar 7 juta secara tunai. 9 Maret, Tuan Sanjaya mengambil uang kas perusahaan sebesar 5 juta untuk keperluan pribadi, jalan-jalan, dan liburan keluarga. 12 Maret, Tuan Sanjaya membeli perlengkapan dari toko Bintang Timur senilai 20 juta secara kredit dengan rincian sebagai 18 macam alat-alat kunci mobil 7 juta, 1 mesin kompresor 6 juta, 16 macam oil mobil 3 juta, spare part dan suku cadang 4 juta. 15 Maret, Dealer Sanjaya menerima pendapatan jasa otomotif sebesar 15 juta dari customer baru. 17 Maret, Tuan Sanjaya membayar sebagian hutang pada toko Bintang Timur sebesar 9.700.000 untuk pembelian kredit pada tanggal 12 Maret lalu. 26 Maret, Dealer Sanjaya melakukan jasa perbaikan mobil sebesar 11 juta dan pembayarannya akan diterima 1 bulan kemudian. 27 Maret, perlengkapan dealer yang sudah terpakai sebesar 8 juta. 29 Maret, tagihan pemakaian listrik PLN Dealer Sanjaya sebesar 600.000 dan tagihan pemakaian air PDAM sebesar 120.000. 31 Maret, Tuan Sanjaya membayar uang sewa ruko sebesar 15 juta sampai bulan April 2019. Dan buatlah jurnal umumnya. Tanggal 1 Maret, kas didebit 45 juta, modal Tuan Sanjaya masuk di kredit 45 juta. Tanggal 4 Maret, kas masuk di debit 25 juta dan hutang Bank BCA masuk di kredit 25 juta. 6 Maret, perlengkapan masuk di debit 7 juta,
kas masuk di kredit 7 juta. 9 Maret, Five Tuan Sanjaya masuk di debit 5 juta dan kas masuk di kredit 5 juta. 12 Maret, perlengkapan masuk di debit dan hutang usaha masuk di kredit. 15 Maret, kas masuk di debit 15 juta dan pendapatan jasa masuk di kredit 15 juta. Dan total 117 juta.